Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi proposal saya kali ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Desna Aromatika SAP MAP selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Wewen Kusumi Rahayu SAP MSI selaku dosen pembimbing kedua yang telah membimbing saya selama ini. Baiklah, saya Sylvia Wahyuningsih dengan BP 1810 841017 akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Strategi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun latar belakang yang melatar belakangi penelitian saya kali ini yaitu secara umum adalah munculnya permasalahan kebersihan dan keindahan lingkungan hidup, yaitu permasalahan sampah akibat pertumbuhan penduduk, ekonomi, pariwisata, dan lain sebagainya. Yang kedua, Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang ketiga, meningkatnya jumlah timbulan sampah setiap tahunnya yang tidak seimbang dengan upaya pengurangan dan penanganan sampah. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Yang kelima, terbatasnya tempat pembuangan akhir sampah di kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Barat, serta kesulitan dalam mencari lahan baru, contohnya Kota Padang Panjang. Yang keenam, yaitu pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah atau Jakstrada Pengelolaan Sampah Kota Padang Panjang. Dan yang terakhir yaitu strategi pengelolaan sampah juga dibahas dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Selanjutnya, alasan pemilihan Kota Padang Panjang sebagai lokus penelitian, yaitu yang pertama, image Kota Padang Panjang yang terkenal sebagai kota bersih dan kota sehat, membuat daerah luar berasumsi bahwa kota ini memiliki strategi pengelolaan sampah yang baik. Yang kedua, sebagai kota kecil, kota ini banyak meraih penghargaan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah, yaitu penghargaan Adipura, STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat, dan penghargaan Proklim. Yang ketiga, besarnya timbulan sampah yang dihasilkan oleh Kota Padang Panjang, yaitu sebanyak lebih dari 40 ton setiap harinya. Yang keempat, yaitu kondisi TPA Sungai Andok yang sudah habis masa pakai pada tahun 2020 dan kesulitan mencari lahan baru. Yang kelima, yaitu capaian penanganan sampah yang melebihi target, di mana target sebesar 74% dapat dicapai sebesar 89,5%, sedangkan capaian pengurangan sampah yaitu sebesar 24% hanya dapat tercapai sebesar 9,85% pada periode Januari sampai Juni 2021. Dan yang terakhir yaitu persentase sampah terkelola Kota Padang Panjang adalah persentasenya tertinggi dari provinsi lainnya di Sumatera Barat, yaitu sebesar 99,36% pada tahun 2020 lalu. Berikut data capaian penanganan dan pengurangan sampah Kota Padang Panjang, fenomena empiris dan fenomena teoritis dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan, seperti tindakan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, masih rendahnya pelaksanaan program pengurangan sampah dari sumbernya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Yang ketiga, yaitu masih rendahnya kegiatan 3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle di Kota Padang Panjang, sebab masih berbasis komunitas seperti bank sampah. Yang keempat, yaitu kondisi TPA Sungai Andok yang komorbid atau over kapasitas karena sampah yang ditampung lebih dari 40 ton setiap harinya, dan kawasan seluas 4,7 hektar tersebut sudah tidak
memadai dalam menampung sampah sejak tahun 2020 lalu. Selain itu, alat penanganan sampah di TPA seperti ekskavator dan dozer kurang memadai. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Selanjutnya tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan pelaksanaan strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, serta manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis, yaitu diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan strategi pengelolaan sampah, dan manfaat praktis bagi peneliti yaitu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan strategi pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang. Bagi masyarakat diharapkan dapat menerapkan strategi pengelolaan dan pengolahan sampah di Kota Padang Panjang ini sehingga dapat mengurangi jumlah sampah, mencegah pencemaran lingkungan, serta dapat meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat agar dapat meningkatkan nilai ekonomis dari sampah dengan cara mendaur ulang. Dan bagi pemerintah yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yaitu bab 2 tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian yang relevan, teori, skema pemikiran, definisi konsep, dan definisi operasional. Yang pertama yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama penelitian dari Bintang Imania Permatasari dengan judul Manajemen Strategi Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dengan metode deskriptif kualitatif dan teori manajemen strategi oleh David Hunger dan Thomas Whelan. Yang kedua, penelitian dari Yekti Kurniati dengan judul penelitian yaitu Strategi Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencapaian pemungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan di Kota Batam pada tahun 2017. Dengan metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif dan teori yang digunakan yaitu teori Mintzberg dengan indikator strategi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori inti strategi baik yang dikemukakan oleh Richard Perumal. Yang pertama yaitu adanya diagnosis, yang kedua adanya kebijakan penuntun, dan yang ketiga adanya tindakan koheren. Diagnosis merupakan cara untuk menyederhanakan kerumitan realitas yang terjadi di lapangan dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang ada dalam situasi yang sedang terjadi. Diagnosis terdiri dari situasi yang berkaitan dengan usaha untuk mengklasifikasikan permasalahan yang terjadi dalam suatu organisasi dengan menghubungkan fakta-fakta yang harus diperhatikan. Sedangkan tantangan yang kedua yaitu berkaitan dengan suatu tuntutan yang harus dilakukan dari situasi yang terjadi. Yang kedua, adanya kebijakan penuntun. Kebijakan penuntun merupakan pendekatan menyeluruh yang dipilih untuk menanggulangi atau mengatasi rintangan yang diidentifikasi dalam diagnosis. Kebijakan penuntun terbagi menjadi metode, yaitu bagian yang harus diambil di dalam untuk mengatasi tantangan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dan yang kedua yaitu keunggulan, yaitu merupakan proses lanjutan setelah dilakukannya metode variabel kebijakan penuntun. Berarti bahwa setelah perumusan metode dilakukan, maka diiringi dengan menciptakan atau memanfaatkan keunggulan dari suatu organisasi. Yang ketiga yaitu adanya serangkaian tindakan koheren. Tindakan koheren dirancang untuk melaksanakan kebijakan penuntun. Tindakan koheren merupakan langkah-langkah yang terkoordinasi satu sama lain untuk bekerja mencapai kebijakan penuntun. Tindakan koheren terbagi menjadi langkah-langkah dan koordinasi. Langkah-langkah adalah hal yang berhubungan dengan bagaimana cara menjalankan strategi yang baik, mulai dari yang telah dirumuskan sebelumnya agar strategi dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu koordinasi. Koordinasi merupakan bagian terakhir yang harus diperhatikan untuk mendapatkan strategi baik.
Koordinasi menurut Richard Perumal menekankan kepada mengkoordinasikan tindakan untuk mengatasi tantangan-tantangan tertentu. Selanjutnya yaitu definisi konsep. Yang pertama, strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi publik dalam mencapai tujuan tertentu sesuai dengan orientasi masa depan. Yang kedua, pengelolaan sampah merupakan kegiatan, baik itu cara, proses yang dilakukan dalam hal menangani permasalahan sampah. Pengelolaan sampah dilakukan mulai dari tindakan pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan atau pendaur ulangan sampah melalui proses 3R. Sampah dikelola demi mengurangi dampak buruk bagi kesehatan, lingkungan, memulihkan sumber daya alam, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama, variabel diagnosis dengan indikator situasi dengan cara mengukur yang pertama ketersediaan lahan dan daya tampung TPA Sungai Ando Kota Padang Panjang. Yang kedua, kondisi pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Yang ketiga, tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan ketentuan yang berlaku serta kemandirian dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, tantangan dengan cara mengukur peningkatan kesadaran dan mengajak masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Yang kedua, pengoptimalan masa pakai TPA Sungai Ando. Yang ketiga, penegakan peraturan dengan pemberian sanksi yang tegas kepada oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Variabel yang kedua yaitu kebijakan penuntun dengan indikator. Yang pertama, metode. Cara mengukur yang pertama program pengurangan sampah dari sumbernya, dan yang kedua sosialisasi, studi banding, serta pemberdayaan masyarakat. Yang kedua yaitu keunggulan dengan cara mengukur yang pertama manfaat yang didapat dari metode yang digunakan, dan yang kedua pentingnya serangkaian kegiatan program pengurangan sampah dari sumbernya. Dan yang terakhir yaitu variabel yang ketiga yaitu tindakan koheren dengan indikator langkah-langkah. Dan cara mengukur yang pertama pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembekalan, sosialisasi, dan realisasi kegiatan pengurangan sampah. Dan yang kedua alokasi sumber daya yang dimiliki. Indikator yang kedua yaitu koordinasi dengan cara mengukur yang pertama tindak lanjut kegiatan pengelolaan sampah, pengembangan TPA, kerjasama dengan daerah berbatasan, dan evaluasi dan pengawasan. Selanjutnya yaitu skema pemikiran yang saya gunakan yaitu yang pertama Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Jakstrada atau Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kota Padang Panjang. Kemudian Restra atau Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup pada periode 2018 sampai tahun 2023. Kemudian strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Kemudian inti strategi menurut Richard Perumal dengan variabel diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan, peranan peneliti, proses penelitian, unit analisis, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik keabsahan data melalui proses triangulasi. Yang ketiga, teknik analisis data yaitu menggunakan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Dan yang selanjutnya yaitu peranan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen utama. Selanjutnya unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi. Teknik pemilihan informan yang digunakan yaitu purposive sampling, dan yang terakhir yaitu proses penelitian dengan melalui perumusan masalah, memilih lokasi penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menulis laporan penelitian. Sekian hasil presentasi dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu, Bapak dosen penguji dan pembimbing yang telah menyaksikan. Saya sudahi dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.